100 M. Aslinya berapa bang? 100 M. Enggak ke situ. Ya makanya apa dong? Deal apa? Iya dealnya apapun. Nggak ada deal, gue minta itu. Nggak ada deal. Nah, kalau 100 M, Kok abang hari bawahnya gimana? Kok abang hari langsung ke 100 M? Ya karena tuduhannya begitu. Tuduhannya banyak. Begitu. Aslinya berapa bang? Aslinya 0. Apa sih coba sih. Tapi jangan kalian hina-hina saya dong. Jangan kalian tuh menista saya. Gembel lah, pengemis lah, cowok yang nggak tahu diri lah. Saya berani mengatakan ini bisa penistaan agama. Siapa itu? Egy? Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Egy dan si Dewa Panci yang makin kesini makin cakar-cakaran. Tidak terima ya, terus disudutkan ya, yang beginilah, yang begitulah oleh si Dewa Panci. Akhirnya Mbah Egy resmi menempuh jalur hukum ya, yaitu melaporkan si Dewa Panci ke polisi. Rasain kau Panci ya. Jadi bisa ditebak gitulah ya, bahwa Mbah Egy itu saat ini benar-benar ngamuk kepada si Dewa Panci. Sementara itu teman-teman ya, menanggapi kenyataan itu, si Dewa Panci ya tentu saja makin mengenes. Wajahnya makin pucat dan rambutnya makin rontok. Dulu mereka ini bersatu memfitnah Jokowi. Sekarang mereka malah saling cakar-cakaran sendiri. Dan ternyata tidak hanya si Dewa Panci ya, ternyata Mbah Egy juga mulai angkat senjata ya dengan si Aki-Aki Suara Cempreng. Yang dulu mantan sekretaris TPUA. Terbaru ya, si Aki-Aki Suara Cempreng itu menuding Mbah Egy telah melakukan penistaan agama. Lanjutkan Mbah ya cakar-cakarannya. Biarlah kami jadi penonton saja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 100 M. Aslinya berapa bang? 100 M. Enggak ke situ. Ya makanya apa dong? Deal apa? Iya dealnya apapun. Nggak ada deal, gue minta itu. Nggak ada deal. Nah, kalau 100 M, Kok abang hari bawahnya gimana? Kok abang hari langsung ke 100 M? Ya karena tuduhannya begitu. Tuduhannya banyak. Begitu. Aslinya berapa bang? Aslinya 0. Ya, ini adalah sanggahan Mbah Egy ya, yang baru saja kita saksikan terkait tuduhan gitu ya, kepada dirinya yang katanya telah menerima sogokan 100 M gitu ya. Bahkan di lain video saya mendengar tuduhan 150 M. Dan barusan kita dengar bareng-bareng klarifikasi dari Mbah Egy 0. Ya iyalah, orang Mbah Egy yang meminta maaf gitu ya, walaupun tidak pernah diakui. Mbah Egy yang menginginkan RJ, restoratif justice ya kan. Ya mana mungkin Jokowi yang malah nyogok, itu kan gak masuk akal ya. Itu hanya ada di otak-otak orang koplak gitu ya. Lanjut. Apa sih coba sih.
Aduh, Panci. Murung kali wajahmu, Cici. Pucat pula, ya kan, rambutnya acak-acakan, makin rontok pula. Ngenes. Setelah dilaporkan Egi S, jadi ngenes gini sih. Perut gue ampe kram, ngakak mulu liatin bibirnya tompel yang geter. Udah tua-tua dan pucet pula, masih suruh mikir di dalam kandang. Nganggur, gak ada order. Aduh, gimana menurut teman-teman? Lanjut. Ini nggak ada kaitan dengan soal ijazah, nggak ada. Kalian mau tuntut ijazah Jokowi untuk sampai dibuktikan nggak palsu, ya silakan saja. Nggak harus halang-halangi itu. Tapi jangan kalian hina-hina saya dong. Jangan kalian tuh menista saya. Gembel lah, pengemis lah, coba yang nggak tahu diri lah, diinyak-inyak gitu. Yang ini saya nggak kenal dia, tapi dia sok-sok kenal saya. Jijik sih dia. Kalau saya sebut nanti dia datang, dia dipanggil saya, dia polisi bilang, dia dipanggil nggak? Dipanggil katanya. Minimal 3 kali. Ya, Nah, 3 kali. datang lah ke sini, gue jelasin lah. Saya nggak mau sebut siapa orang ini, tapi yang jelas begitu. Dan saya kesini karena tantangan dari RS, ya. Dia bilang, berani nggak yang ini laporin polisi? Ah, gue berani. Roy, gue berani. Lu apa lu? Tapi lapor polisi. Jadi hari ini resmi dilaporkan, Pak? Sudah. Dan saya nggak so jago. Kalau so jago nggak lapor polisi dong. Gebuk-gebukin aja. Nah, iya. Saya tidak mau membahas tentang terkait sok jagonya yang dibahas oleh Mbah Egi di bagian belakangnya. Saya mau mengomentarinya tentang di bagian depan Mbah Egi tadi, mengatakan bahwa kalau soal ijazah, pembuktian ijazah, ya silakan dibuktikan. Karena memang saya ya yakin gitu ya. Karena berdasarkan beberapa data yang yang kami kumpulkan gitu, kami mendapati sebuah fakta bahwa yang pertama kali memang menuduh ijazah Jokowi palsu itu kan kelompoknya Mbah Egi ya. Tetapi karena mereka tidak memiliki tenaga ahli, akhirnya mereka ini, dalam hal ini Mbah Egi, ini kan meminta bantuan kepada si Dewa Panci ya, untuk menjadi tim ahlinya lah, salah satu tenaga ahlinya terkait tuduhan ijazah Jokowi yang palsu. Kemudian juga muncul si krisis moneter, si dokter mangkrak, dan lain-lain. Tetapi, ya kan, tujuannya Mbah Egi ini kan meminta mereka untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu, kan seperti itu. Bukan malah lain-lain ya, bukan malah menuduh yang lain-lain, mencaci, memaki, malah meneliti makamnya ibunya Jokowi, ya kan. Nah, akhirnya kan Mbah Egi sendiri, ini gimana sih kok malah bikin ruwet gitu kan. Nah, dan saya yakin teman-teman juga mungkin pernah lah dalam lingkungannya pribadi masing-masing, ketika berharap meminta bantuan seseorang ya, tetapi orang tersebut bukannya memberikan bantuan, bergabungnya seseorang tersebut malah bikin ruwet gitu. Bikin masalah baru, pasti pernah kan. Nah, ya itulah yang dialami oleh Mbah Egi gitu. Aduh, akhirnya dilaporin. Lanjutin cakar-cakarannya ya, biarlah kami jadi penonton saja. Lanjut. Saya berani mengatakan ini bisa penistaan agama. Siapa itu, Egi? Egi. Lah, giliran Egy Sujana pindah haluan dukung Pak Jokowi, diungkit masalah bacaan Al-Qur'annya. Ya memang salah, saya akui. Egy Sujana dikala itu menafsirkannya sembarangan, menafsirkan Al-Qur'an. Tapi kenapa disalahinya ketika sudah membela Pak Jokowi? Kenapa di saat masih searah dan seperjuangan dengan Anda tidak komentari itu? Tolong dijawab. Dan oh ya juga baru-baru ini ada tuh yang menafsirkan Al-Qur'an asal jeplak, bacanya pun bukan cuman salah tapi kaprah. Itu
bagian dari Anda, Roy Suryo, membaca surat An-Nur ayat 12. Tolong Anda jelaskan dan tolong Anda salahkan dia. Salahkan. Karena itu memang salah. Itu bukan salah lagi tapi kaprah. Salah plus kaprah, ya sudah salah kaprah. Jadi tolong bertindak adil lah Bapak Tua. Tolong bertindak adil. Yang sudah membelot sekarang beralih membela Pak Jokowi. Dicari kesalahannya. Sedangkan waktu itu masih belum bersama Pak Jokowi, belum membela Pak Jokowi. Disanjung-sanjungnya Mbak Raja. Sekarang nah, saya tunggu juga ini Roy Suryo. Roy Suryo, tolonglah Pak Roy Suryo. Sekali-kali lah bila Pak Jokowi. Saya pengen tahu yang bakal menyerang Anda, yang akan mengatai Anda sebagai pelaku penista agama, itu berapa orang selain dia tadi? Inilah politik teman-teman ya, oke? Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Gibranku menyala. Ya, seperti itulah ya, ketika kita sudah pecah kongsi, tidak satu kata lagi, tidak satu gerbong, tidak satu kolam ya. Teman lama yang walaupun satu makan sepiring berdua ya, tetap ujung-ujungnya saling sikut ya. Dan baru saja kita mendengar pernyataan dari aki-aki suara cempreng yang menyebut bahwa Mbah Egy itu bisa ya dituduh lah begitu, telah menistakan agama. Ini gimana ceritanya gitu. Aduh, akhirnya saling serang sendiri. Hebat kali Jokowi ini ya. Hah? Jokowi diam di rumahnya gitu loh, tapi musuh-musuhnya saling serang sendiri. Hebat Pak Jokowi ya. Teruntuk Mbah Egy, si Dewa Panci dan juga aki-aki suara cempreng, lanjutkan cakar-cakarannya ya, biarlah kami jadi penonton saja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.